kalau gue mau kasih advice ke anak gue atau junior gue gitu ya, yang pertama lu lurus, lu harus lurus. Kali lu bohong, lu PR banget lu nutupin. HR itu ngurusin karyawan, tapi seringkali harus mewakili perusahaan, makanya adanya di tengah-tengah. Seringkali karyawan itu lupa bahwa HR itu juga karyawan. Bahkan kok bisa bilang nggak semua perusahaan butuh departemen HR. Gitu. Hai Duit Friends, ketemu lagi kita di Duit Season 2 setelah cukup lama vakum. Masih dengan konsep yang sama, kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif, edukatif, dan informatif. Narasumber kali ini adalah teman lama gue juga yang berkecimpung di dunia HR selama kurang lebih 20 tahun. Oke. Kita kenalkan ada Loren di sini. Hai Ren. Halo Loren. Loren juga teman lama gue dari kita SMA ya Ren ya. Gitu. Kemudian kita sama-sama menyelam di dunia HR. Cuman sekarang dia masih di situ, gue udah enggak. Oke, Ren, selamat datang ya di program Duit. Terima kasih. Gitu. Ini jadi adalah program pertama di season 2. Thank you udah meluangkan waktu buat kita. Terima kasih sudah diundang. Oke, Ren, boleh diceritain nggak sih bisa kecemplung di dunia HR itu gimana gitu? Bisa kecemplung ya. Bisa kecemplung sengaja apa nggak sengaja nih gitu kan? Nggak punya cita-cita waktu kecil mau jadi jagoan. Kayak ini ya, kayak apa namanya jagoan robot-robot itu. Power Ranger. Iya, nggak sengaja gitu. Dulu waktu SMA kan zaman galau-galau kita bingung nih mau milih jurusan apa. Itu gua antara psikologi sama komunikasi gitu. Sama-sama sih karena senang ngeliatin orang gitu kan, senang memperhatikan tingkah laku orang lain, melihat pola-polanya kayak gimana, terus ngeliat kira-kira mereka akan melakukan apa, kalau diapain jadinya kayak gimana gitu. Nah, yang sekiranya cocok dengan itu adalah psikologi kalau komunikasi ya. Lagian matematik gue juga nggak bagus-bagus amat. Sama. Ya. Apalagi fisika tos. Oke. Ya, terus ya udah masuklah psikologi. Ketika kuliah di psikologi kan sebenarnya pilihannya juga banyak ya. Mesti jadi HRD. Bisa jadi HRD itu pilihan kesekian sebenarnya. Itu mau coba klinis, mau coba ke sosial gitu. Cuman ujuk-ujuknya yang sekiranya visible ya HRD sih. HRD gitu ya. Tapi waktu berarti kan lo lulus ngambil psikologi gitu ya. Pas selama lo menjalani kuliah gitu. Udah kebayang lo mau ke HR memang setelah keluar dari situ? Enggak sih, awalnya gua pengen nyoba klinis sebenarnya. Pengen nyoba klinis, tapi ketika gua mau ngelanjutin ke profesi, gua mikir ulang kayaknya gua nggak terlalu nyaman deh di klinis deh. Gua mau coba yang setting industri aja gitu, industri organisasi. Oke. Terus berarti begitu lo lulus, masuk ke company berarti ya? Jadi ceritanya gue gue S1 nih, terus lulus jadi staff rekrutmen sekitar 3 bulan, habis itu gue lanjut profesi. Oh gitu, staff rekrutmen berarti lu di swasta tuh? Udah masuk di perusahaan swasta, apply perusahaan swasta di bidang rekrutmen, baru lanjut profesi ya. Nah, lo waktu di staff rekrutmen itu berapa lama tadi, Ren? Sekitar 3 bulan. Oke, 3 bulan. Oke, baik. Karena gue mau lanjut sekolah lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Itu begitu lo masuk, lo di bagian khusus rekrutmen berarti? Bagian khusus rekrutmen yang kerjanya manggilin orang-orang, sortir lamaran, manggilin orang-orang buat datang interview, ngetes, bikin laporan, kayak gitu sih. Berarti lo juga melakukan interview one on one kan ya? Sebagai ini ya, gue pengen nanya sih, lo sebagai seorang HR pada waktu itu dan lo fresh graduate berarti kan ya? Lo sampai level apa yang lo interview waktu itu? Supervisor ya kalau nggak salah. Supervisor ya. Belum tinggi-tinggi amat sih, manajer kan dikasihnya ke head-nya ya. Iya, ke head-nya. Oke. Berarti
masih ingat nggak pertanyaan-pertanyaan yang lo ajukan gitu ya? Pertanyaan general ya, bukan yang spesifik karena fungsinya dia nanti di perusahaan gitu, misalnya accounting atau apa enggak. Tapi pertanyaan general yang biasanya lo ajukan apa tuh waktu itu? Pertanyaan standarnya itu yang pasti ada itu adalah tell me about yourself gitu kan. Coba ceritakan tentang diri Anda, yang mana itu sebenarnya pengen lihat aja sih. Of course kita punya CV-nya, kita bisa pelajari dia background seperti apa, kita pengen tahu aja dia ceritanya kayak gimana tentang dirinya. Terus what do you know about our company gitu. Itu dua pasti sih selalu ada sih. Oh oke. Jadi di situ lo bisa lihat nih orang mempelajari perusahaan yang mau dia lamar nggak sih gitu ya? Gitu. Yang lainnya sih sesuai dengan flow-nya aja sih ya. Oh sesuai ininya ya, tekniknya. Terus kalau untuk alat tes berarti pada waktu itu lo pegang juga? Pada waktu itu pegang, cuman bukan terlalu yang susah banget ya. Waktu itu kan gue memang waktu gue S1 kan sebenarnya gue belum sampai harus boleh interpretasi gitu, cuma sekedar testing aja. Iya. Biasanya lo pakai apa Ren waktu itu Ren? Standarnya itu tes inteligensi, sama tes kepribadian, sama tes untuk melihat stabilitas lu sih. Sama ini satu lagi ada skill test. Biasanya kayak gitu. Kalau skill test mah terserah usernya mau kayak gimana. Itu dari usernya biasanya ya, sesuai kebutuhannya. Oke. 3 bulan lumayan ya. 3 bulan ya cukup dapat wawasan lah gimana gitu ya dunia kerja. Dan lo ketemu sama makhluk-makhluk yang berbeda-beda ya. Lucu-lucu sih emang. Gue suka menyebut ini keanekaragaman hayati gitu. Orang-orang tuh lucu-lucu beneran makanya. 3 bulan yang lo jalanin, ada yang menarik nggak? Maksudnya sebagai fresh graduate, lo udah harus bertugas menginterview orang gitu ya. Ada yang masih lo ingat nggak yang menarik apa gitu? Dari kandidat-kandidat yang pernah lo interview mungkin yang nanti nonton, oh ini ibu yang dulu mewawancari saya gitu ya. Kalau 3 bulan itu sih nggak terlalu ada yang gue inget ya Ci ya. Setelah gue lulus tuh baru tuh kemudian lucu-lucu gitu pengalamannya. Gitu. Setelah lo profesi berarti. Setelah profesi terus gue mulai kerja lagi gitu ya. Nah, satu-satunya pengalaman kerja sebagai staff yang khusus nih, yang bukan generalis ya di situ tuh jadi rekrutmen. Habis itu gue selalu jadi HR generalis gitu, semua dari ujung ke ujung. Tuh, makanya tuh lucu-lucu sih pengalamannya. Oh pasti dong, HR ketemu berbagai macam kepala ya. Ngambil profesi berapa lama kan? 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Tapi memang lo emang harus ngambil profesi ya. Gue di-encourage untuk itu gitu. Jadi ya udah nanggung aja gitu. Kalau lo S1 psikologi terus kemudian lo nggak lanjutnya psikolog. Padahal sebenarnya sih pilihan banyak ya. Cuman pada saat itu gue ngerasa ya udahlah gue selesain gitu kan. Sekalian gitu biar gue punya license-nya, gue bisa mengamalkan ilmunya dengan lebih baik kayak gitu sih. Pada saat itu ya. Oke. Tapi kebutuhan perusahaan sendiri ya, kalau misalnya memang lo basicnya ada lulusan psikologi, itu rata-rata untuk mencari HR apakah harus yang profesi atau enggak? Enggak ya? Bahkan kok bisa bilang nggak semua perusahaan butuh departemen HR. Gitu. Nggak harus psikologi dan nggak semua perusahaan butuh departemen HR. Oke, ini gue catat dulu. Ini menarik. Gak semua perusahaan butuh HR gitu ya. Departemen HR. Oke. Departemen maksud lo nih secara khusus berarti ya. Oke. Kita simpen itu dulu ya, karena ini menarik sih terkait sama perkembangan dunia HR tentunya ya. Kita kan udah 20 tahun lebih ya. Bisa lagi sudah tua ya. Oke. Kemudian setelah profesi lo masuk ke generalis, berarti kan tentunya dengan latar belakang perusahaan juga berbeda-beda. Tapi dari lo sendiri selama perjalanan itu lo membekali diri lo tuh dengan apa sih untuk bisa jadi seorang HR gitu ya kan? Pasti point of view-nya juga beda-beda gitu ya. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sih, kalau gue mau kasih advice ke anak gue atau junior gue gitu ya, yang pertama lu harus lurus. Kali lu bohong, lu PR banget lu nutupin terus-terusan gitu. Lurus aja, ikutin aja aturan perusahaan,
Jangan berpikir untuk ngambil keuntungan yang dengan cara yang tidak benar gitu. Itu satu, lu nggak harus jadi HR, semua karyawan tuh harusnya kayak gitu. Kedua, belajar terus. Apa yang relevan sekarang besok-besok belum tentu akan kepake gitu. Lu jago nih sekarang, jago banget, tapi habis itu lu nggak ngembangin diri lu, udah stuck, selesai. Terus kalau lu kenapa-napa, lu nggak diambil gimana, karena skill set lu nggak relevan gitu. Habis itu kalau sebagai HR, gue waktu awal-awal tuh sempet agak dilema antara gue mau ngerjain tugas apa ngurusin orang ya gitu. Gue itu ngerjain tugas tuh berarti paperworknya gitu atau gimana? Jadi ada kerjaan, ada orang. Lu people oriented atau lu task oriented gitu kan? Exactly. Kalau lu people oriented, jadi gue terjebak waktu habis ya. Waktu gue habis untuk dengerin orang ke meja gue bisa sejam 2 jam loh curhat. Betul. Kerjaan gue sama tiku gue pulang jam berapa ini? Gitu kerjaan gue belum sempet gue sentuh gitu. Sedangkan kalau gue ngerjain kerjaan doang, gue nggak dapet nih koneksi sama orang-orang gitu. Mesti dapet tengah-tengahnya, lu mau people atau orang, atau gimana cara lu cari balance-nya dapet dua-duanya gitu. Tapi lu sendiri akhirnya kemana? Lebih berat kemana gitu? Karena kan harus jalan dua-duanya dong, ya kan? Tapi lu sendiri gimana? Kalau perusahaan gue yang terakhir sih gue lebih ke tugas ya. Akhirnya lebih ke tugas. Tapi yang sebelumnya sih gue masih bisa tengah-tengah tuh. Gue masih bisa tuh yang lebih ke orang, gue masih bisa manage gitu. Nah, menarik nih. HR itu rata-rata pandangan orang adalah mungkin anak-anak HR nih nyebelin banget sih. Ada yang begitu, ada yang wah HR nih asik banget. Gue asik gak? Asik. Ada loh, gue pernah baca buku judulnya Kenapa HR Dibenci. Nah, itu kan ya ini ya apa namanya, mungkin balance ya. Ada yang emang pengayom, ada yang berdiri 2 kaki jadi balance gitu, ada yang emang dibenci gitu ya. Menurut lu gimana tuh? Ya, HR itu ngurusin karyawan, tapi seringkali harus mewakili perusahaan, makanya adanya di tengah-tengah. Seringkali karyawan itu lupa bahwa HR itu juga karyawan. HR itu juga manusia, guys. Jadi apa ya? Keputusan yang diambil, bukan keputusan, misalnya mengendorse nih keputusan dari manajemen, dia pasti akan berdampak ke dia juga sebagai karyawan gitu sih. Ya betul. Jadi sebenarnya nggak bisa take advantage gitu ya dari sebuah keputusan, karena akhirnya kan berdampak juga ke dia sebagai HR gitu maksudnya ya. Iya, jadi ya benar-benar di tengah-tengah gitu. Gimana caranya? Udahlah, ini susah, lu cari deh jalan tengahnya gimana biar dapat yang agak bagus lah buat dua-duanya gitu. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi gitu ya, ada people oriented atau memang lo pekerjaan yang mengharuskan lo di balik meja terus gitu ya, nggak bertemu dengan waktu lo nggak habis untuk ketemu orang-orang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lo lebih ke people oriented, keuntungannya apa sih? Keuntungannya, lu ada temen, Oke, lu nggak tahu informasi latest, lo tahu gitu kan, jaringan lo lebih luas, orang inget sama lu dapet nih segala gosip-gosip, info-info relevan maupun gak relevan gitu. Jalannya banyak gitu di mana-mana, networking enak lah gitu. Tapi ya dengan resiko kerjaan lu agak sedikit delay gitu. Oke. Dan mungkin bad side-nya adalah kadang-kadang orang beranggapan lu kan teman gua, kalau nggak bela gua gitu. Ada kayak gitu juga sih kadang-kadang. Iya. Padahal ya salah aja sih sebenarnya. Benar. Nah kalau buat lo pribadi gitu Ren ya, strength point lo sendiri sebagai seorang HR apa menurut lo? Gua lumayan bisa ngedengerin orang gitu ya, orang cerita berjam-jam gue bisa dengerin. Terus gue seneng banget belajar, jadi walaupun mungkin yang dipraktekin nggak sebanyak itu, tapi gue seneng mengupgrade diri gue sih. Gue seneng ngajarin orang, gue seneng ngasih solusi, bantu orang dapat solusi, walaupun mungkin bukan dari gue solusinya, tapi gue seneng membantu orang dapetin solusi. Itu sih, ada kepuasan tersendiri ya dari itu ya. Nah terus HR itu kan tadi ya dibenci gitu. Oke, apa tadi buku yang lo baca
kenapa Departemen SDM dibenci? Nah, itu kenapa? Ya lebih ke ininya sih, mereka membawa dirinya sih. Emang tidak dipungkiri tidak semua HR itu baik ya. Tidak semua HR itu baik, ada juga yang rese, ada yang memanfaatkan sistem gitu. Itu ada sih. Gitu. Oh, tadi mengambil keuntungan ya, gitu ya. Itu ada sih. Ya HR gitu ya. Ada dong. Ada ya. Oke deh. Oke. Iya, karena itu tadi ya, HR juga karyawan ya, harusnya mungkin itu yang perlu disadarin kali ya. Gue bisa ngomong gitu karena gue ngerasain juga sih. Relate kan, omongan gue relate. Oke. Nah terus sepanjang perjalanan lo berarti lebih ke generalis gitu ya. Tadi mungkin pengalaman apa yang unik dan menarik gitu selama 20 tahun lebih lo di HR? Apa ya? Boleh kasih petunjuk apa? Ya misalnya pas lagi pernah menghadapi perusahaan dalam krisis? Oh tentu. Nah itu. Kalau dibilang unik, gue punya pengalaman bantu ngeset satu bisnis unit dari awal gitu, ngerekrutin dari orangnya cuman bisnis unit itu berarti kayak anak perusahaan. Oke. Yang baru 10, habis itu nambahin rekrutin orang sampai akhirnya banyak, sampai mencat-mencatin orang juga gitu di tempat yang berbeda. Itu dua hal yang bertolak belakang ya. Gitu. Jadi ya gimana ya? Itu sih ada dua sisi yang berbeda. Jadi ya mungkin paling berat itu ya kalau harus melepas teman-teman sendiri gitu. Teman-teman yang udah lo rekrut ya. Iya. Ya, itu emang bikin sedih sih. Apalagi lo tau rekrutan lo bagus-bagus gitu ya. Sayang banget ya, sayang banget. Lu nyari kayak apa? Terus mesti dilepas. Gitu. Oke. Oh, nyari orang. Perbedaannya zaman dulu nih sebelum semasif ini dulu kan mungkin kita pakai, boleh nyebut merek nggak sih? Kalau misalnya lo pakai pihak ketiga nyari atau headhunter gitu lah istilahnya gitu ya. Kan belum semasif sekarang kayaknya. Ya, gitu. Bedanya gimana tuh? Beda dalam artian lo mendapatkan calon tenaga kerjanya. Kalau zaman sekarang itu lebih banyak penguasaan teknologi, ada banyak resource yang bisa dipakai sama pelamar, sama kandidat untuk mempersiapkan diri. Jadi kan gue selalu mengibaratkan lu mau masuk ke satu perusahaan, ini ada pintu nih, habis pintu ada meja, ada kursi. Lu masuk dulu, habis itu lu suruh duduk, lu mungkin ditawarin minum gitu. Nah sebelum sampai ke sana lu mesti tembus dulu nih awalnya nih. Kalau zaman dulu mungkin waktu gue pertama kali kerja sebagai rekruter, gue masih suruh buka karung tuh, bukain satu-satu amplop, tekan, sortirin. Beneran itu terjadi. Staples-nya copot-copot ya. Iya gitu. Masih kayak gitu, KTP-nya di fotokopi KTP ditempel. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang email, dulu PO Box kan masih PO Box, habis itu email, sekarang ada AI, lu bisa bikin cover letter pakai AI gitu. Jadi kalau lo mau bikin bagus, pilihannya banyak, resource-nya banyak gitu. Lu mau tahu apa tentang satu perusahaan, lu tinggal googling, lu minta Copilot buat summarize atau Gemini buat summarize, itu sangat bisa. Lu mau tahu siapa yang kerja di sana, lu tanya orang-orang yang mau lihat tipikalnya, lu lihat LinkedIn, bisa gitu. Jadi ada sekarang tuh sangat dimudahkan sih sebenarnya dibandingin dulu. Tapi sih gue tetap selalu beranggapan channel paling sakti adalah Ordal. Oke, Ordal ya. Ordal, makanya daftar tim penting gitu. Oke. Berarti kan tadi sempat lo mention bahwa memang akan ada lapisan-lapisan sebelum si tenaga kerja ini masuk gitu ya, dimana untuk saat ini tuh lebih mudah. Kalau dibandingin dulu mungkin si rekruternya juga udah keburu bete ya, amplop coklat banyak banget gitu ya. Akhirnya ambil depan belakang, atau kemana. Kalau sekarang kan lebih cepat email. Ada fenomena unik tampaknya ya dengan pelamar saat ini gitu ya Ren ya. Gitu kan tadi lu juga sempat nyebut bahwa dengan teknologi AI sekarang harusnya sih lebih baik dong, bener nggak? Iya. Ya kan. Cuman kita mungkin masih menemukan banyak yang masih belum sesuai lah gitu ya. Cuma lu sebagai seorang praktisi HR gitu ya, ini depannya udah bagus nih ya. Terus secara lo bikin sesuai kaidah deh.
application-nya, terus CV-nya udah ATS ya yang itu kan, terus lo menyusunnya juga sistematis gitu, menjelaskan dirinya gitu. Cuma tentunya dengan bantuan HR, dengan bantuan AI mungkin ya. Nah, pas masuk mungkin nggak sesuai ekspektasi yang lo di depan, ya kan? Itu ketahuannya biasanya gimana tuh, Ren? Kalau gua sih selalu beranggapan assessment tingkah laku manusia itu nggak boleh cuma pakai satu metode, itu harus combine. Ya. Lu interview, lu lu observasi, sama lu tes gitu sebisa mungkin, ditambah lagi sama background check. Gitu, dan interviewnya pun yang competence based, bukan interview yang asal ya. Ya karena kan sekarang mungkin lebih mudah dikamuflase gitu ya, dengan segala kecanggihan yang ada, penulisannya mungkin bisa lebih rapi, tapi begitu ngomong biasanya kelihatan gitu ya. Berarti ya. Itu pakai joki ya. Oh iya bener juga. Masih gitu. bisa loh. Pakai masker gitu ya kalau online. Iya. Oke. Nah terus balik lagi ke fenomena masalah per-emailan ini ya. Apa yang lucu atau menarik yang lo temuin nih dari akhir-akhir ini? Kan pasti orang apply lebih banyak via email gitu ya, atau tim lo temukan lah gitu kan, mungkin udah bukan part lo lagi untuk ngeliat satu-satu gitu ya. Dulu ya tim gue itu kalau gue sih suka iseng sih kasih briefingnya, udah lihat aja tata bahasanya, typonya seberapa banyak, terutama untuk posisi tertentu ya. Kayak back office nggak bisa deh lu punya typo banyak gitu ya. Ya itu ngaruh ya. Ngaruh itu ketelitian, kerapian, kenyatan gitu. Itu sebenarnya kelihatan ya Ren ya dari awalnya. Ini mungkin perlu ada part khusus sih untuk penjelasan ini ya teman-teman. Maksudnya sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia HR gitu kan, pasti lo concern juga ya untuk adik-adik pelamar gitu ya, teman-teman yang masih melamar pekerjaan gitu kan, gimana sih caranya gitu kan ya. Gitu. Mungkin kita ada part khusus sih bahas ini ya. Panjang soalnya. Oke. Kemudian kayak tadi kan sempat ya ada satu yang lo bahkan udah sebut di awal, tidak perlu ada departemen HR secara khusus gitu. Ya, itu dengan syarat. Ya, dengan syarat. Kalau perusahaan lu kecil, cuma 1, cuma 2, cuma kurang dari 10, lu nggak necessarily punya satu departemen HR. Tapi gue yakin pasti lu menjalankan fungsi-fungsi HR. Either lu taruh di mana fungsi itu, tapi lu jalanin gitu. Apa sih fungsi-fungsi HR? Kalau gue mungkin merangkumnya, ngurusin tahapan dalam employee life cycle, mulai dari orang masuk sampai orang keluar. Itu kan attract potential candidates, terus lu rekrut, habis itu lu develop, lu retain, lu advocate, sampai terakhir lu exit gitu kan. 7 baru 6 ya, 7 lah sebenarnya sih. Habis itu lu ngurusin compliance juga, disiplin juga, komben, employee record, HSE, health safety, segala macem. Dan itu sebenarnya nggak mesti departemen HR yang ngurusin, bisa dibagi-bagi. Tapi ketika lu sebagai lu punya perusahaan, lu bilang, oh perusahaan gua care banget sama orang itu investasi, tapi lu nggak bikin departemen HR, gua nggak yakin lu care banget sama HR. Gitu, lu care sama karyawan lu sebagai investment lu. Kalau lu serius, lu bikin departemen HR. Gitu. Oke. Mungkin itu yang dalam artian pergeseran HR dulu mungkin dianggap cuma personalia ya. Betul personalia, sampai sekarang kita apalah strategic partner, HRBP gitu-gitu ya. Tergantung gue selalu ngeliat ini sih, tergantung size-nya dulu sih, cakupannya gitu. Biasanya kan kalau kecil segala macam dikerjain gitu, orangnya nggak sebanyak itu kan, jadi ya campur-campur kerjaannya. So seiring perusahaannya makin gede, ada dedicated function kan sendiri-sendiri. Nah di saat itu ada HR khusus, HR-nya mungkin dari yang generalis bisa jadi spesifik, spesialis, fungsi-fungsinya masing-masing sendiri gitu sih. Oke, berarti tadi
kalau misalnya perusahaan kecil mungkin belum secara khusus membutuhkan seorang HR gitu ya, tetapi berarti sudah menjalankan fungsinya kan, minimal payroll lah ya. Minimal gitu payroll, kan. udah pasti deh itu. Urusin BPJS, yang wajib-wajib dulu. wajib yang normatif harus diterima dulu ya berarti ya. Oke. Kemudian kalau misalnya sudah berkembang, berarti kan ada fungsi-fungsinya. Tapi menurut lu nih ya Ren, kalau misalnya udah lengkap lah ya, katakanlah skala 100 orang mungkin 50 sampai 100 gitu ya, 100. Itu fungsi terpenting HR yang harus ada tuh apa sih? Gini deh, kalau gue sih selalu mikirnya indikator yang cukup kemana-mana gitu ya dari keberhasilannya HR sama keseriusan manajemen itu adalah employee engagement score. Itu udah kemana-mana deh. Lu ngomongin gaji on time, kalau gaji gak on time pasti kalian komplain dong, gak happy dong, engagementnya mungkin gak dapet dong skor target lo, kayak gitu-gitu. Jadi untuk bisa dapet employee engagement score yang bagus, hasil survei yang bagus, lu harus menyentuh banyak aspek, dari yang standar dulu sampai yang melampaui standar gitu, yang sesuai aspirasi orang-orang gitu. Tapi harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jagainnya di situ sesuai dengan kemampuan perusahaan sama peraturan yang berlaku. Di beberapa tempat lo bekerja sendiri ada secara khusus yang hubungan industrial nggak? Di salah satunya ada. Tapi itu ada SP-nya? Ada di tempat gue yang terakhir ada SP-nya. Oh, oke. Itu ada khusus hubungan industrial berarti? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Okay. Maksudnya kayak tapi ada serikatnya. Dua-duanya. Jadi ada HR, ada legal. Oh, oke. Iya. Itu maksudnya kan kalau misalnya secara umum mungkin yang khusus untuk hubungan industrial itu agak jarang ya. Jadi masih kalau perusahaannya gede sih ya mungkin masih ada tapi, khusus ya. Kalau kecil sih masih belum ya. Masih campur-campur tuh. Oke. Kemudian masuk ke peraturan perusahaan nih. Menurut lu seberapa penting sih si masyarakat dalam perusahaan itu aware akan peraturan perusahaan? Karena gini, biasanya kan orang dibacain pas masuk gitu kan. Gitu, tapi ada yang ada yang enggak gitu. Jadi menurut lo seberapa penting dan gimana lo mensosialisasikan si peraturan perusahaan ini? Penting peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama itu penting banget. Jadi gue cerita suami gue ini kan orangnya suka pergi-pergi ya. Jadi tugasnya memang tugas lapangan. Sekarang aja dia udah menjadi bagian dari komite bipartit, makanya dia lebih care urusan-urusan kayak gitu. Dulu sebelum dia jadi anggota itu ya udah gitu kan, terima gaji udah nggak peduli apa yang terjadi. Gue bilang lu baca peraturan perusahaan lu lihat apa yang menjadi hak lu, apa menjadi kewajiban lu, hak dan kewajiban perusahaan. Kalau ada yang nggak sesuai lu bisa bertanya gitu. Jadi pentingnya di situ. Setiap perusahaan tuh wajib mensosialisasikan, mungkin lewat HRD, tapi karyawan di satu sisi juga harus berusaha buat tahu gitu, dan dikasih platform buat tahu. Entah lu taruh di website kayak, lu kasih versi cetaknya kayak, yang jelas itu harus bisa diakses sama karyawan. Begitu diakses, dibaca, dipahami gitu. Gitu sih. Jadi bukan diumpetin ya? Bukan diumpetin, peraturan perusahaan itu buat sama-sama loh gitu. Oke. Di satu sisi pun sebenarnya menjaga, kalau kita sebagai HR jagain HR-nya juga gitu ya, ada koridornya itu. Betul. Apalagi kalau PKB ya, perjanjian kerja bersama itu kan harus ada kesepakatan dengan serikat pekerja. Gitu, jangan cuma serikat pekerjanya aja yang maju, yang tahu, anggotanya yang lain juga harus tahu gitu. Oke, karena buat sama-sama kan judulnya kesepakatan bersama. Terus kalau misalnya perbedaan yang lo alamin gitu ya di perusahaan yang ada serikat pekerja sama enggaknya gimana, Ren? Mungkin kalau ada serikat pekerja mungkin lebih vokal kali ya, lebih vokal sih, lebih apa ya istilahnya, lebih resmi gitu dalam urusan bukan negosiasi apa sih, diskusi mengenai perubahan atau perbaruan peraturan kayak gitu-gitu sih.
Ya mungkin di beberapa tempat bisa dilihat kan bahwa mungkin negonya agak lebih alot gitu dibandingin kalau nggak ada serikat pekerja. Tapi so far menurut lo hubungan yang lo jalanin harmonis gitu ya sama si SP ini ya? Dibilang harmonis sih ya rukun-rukun aja sih, cuman nggak bisa dibilang selalu sepaham ya gitu, pasti ada mungkin ada perbedaan pendapat tapi bisa diomongin sih. Oke. Kuncinya apa, Ren? Kuncinya saling memahami. Saling memahami. Tapi itu satu lain yang akhirnya gue karyawan juga loh. Iya. Okay. Tapi kalau kayak gitu berarti berapa persen sih yang masuk ke serikat pekerja? Apakah seluruh pekerjanya atau ada persentasenya? Pengurus itu kalau pengurus kan biasanya paling ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara itu yang intinya ya. Tapi kan anggotanya semuanya sebenarnya, kecuali yang manajerial itu nggak bisa jadi pengurus. Gitu. Dan HRD biasanya sih nggak jadi anggota sih. Oke. Jadi pada dasarnya ya mayoritas sih masuk gitu. Mayoritas masuk. Ada ini nggak sih, maksudnya komunikasi yang rutin dilakukan, misalnya ketemu sama mereka sebulan sekali atau apa? Minimal 3 bulan sekali itu sama pimpinan gitu. HRD bantu mediasi, bantu nge-range ininya ya, meetingnya. Jadi mungkin si leadernya punya topik yang mau disampaikan, mungkin dari SP punya topik yang mau disampaikan, ya di set aja waktu 3 bulan sekali gitu. Itu yang rutin dilakukan gitu ya? Oke. Biasanya dari pertemuan kayak gitu tuh melahirkan, apakah ada satu kayak butir-butir baru aturan atau misalnya apa gitu? Bisa jadi ada inisiatif baru, bisa jadi ada perubahan, kayak misalnya berubah tanggal gajian dari akhir bulan menjadi tanggal 25 gitu. Itu tidak menutup kemungkinan loh, asalnya dari pembicaraan kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kayak gitu ada usulan kayak gitu berarti langsung digodok bareng-bareng rutin gitu ya? Oke. Ya ini sih terus terang sih kok belum lama ya menerapin yang kayak gini ya. Kalau yang dulu mungkin ya udah gitu, nggak ada apa-apa ya udah gitu. Gitu. Tapi ini mungkin itu salah satu kunci keharmonisannya ya, nggak ada letupan-letupan yang akhirnya gede gitu ya. Iya, jadi mungkin analoginya mirip kayak performance appraisal ya. Lu pilih mana, lu kasih feedback secara rutin apa di ujung? Di ujung dengan surprise, gue kira gue kerjanya bagus, ternyata kok lu ngasih nilai gue below expectation gitu. Kan lebih mending lu sering ketemu, dikasih feedback, lu tahu nih progresnya lu sampai mana gitu. Lu tahu lu kurang udah sesuai apa di atas, ketimbang lu kasih taunya di ujung doang gitu. Nah, Ren, terus satu lagi ya, biasanya HR itu kan dianggap perpanjangan tangan ya, dari manajemen tingkat dewa gitu ya, maksudnya dari itu manajemen. Yang lo alamin sendiri gitu, apakah lo dilibatin dalam fungsi yang pernah lo pegang ya, maksudnya di beberapa perusahaan itu memang selalu dilibatkan dan diikut sertakan dalam sebuah keputusan penting, atau kebanyakan hanya lo terima kemudian lo lempar ke karyawan, atau gimana? Kalau zaman gue masih jadi staff, jadi supervisor, itu sih gue terima aja gitu, karena yang deal itu kan berarti atasan gue gitu. Tapi ketika gue menjadi head, gue ada di sana gitu. Jadi gue diharapkan untuk ngasih masukan, diharapkan untuk mendistribusikan juga gitu, cascade ke bawah juga gitu. Entah gue suruh cascade ke tim gue sendiri atau ke semua karyawan gitu. Jadi nggak cuma sekedar udah dibikin keputusannya terus ya udah lu sampein aja gitu, HR sampein aja, enggak sih. Dan kalau menurut gue sih fungsi HR itu evolving ya, tadi yang lu bilang kan dulunya personalia, sekarang kan HR itu supposed to be at the table gitu. Lu kasih business partnering, lu kasih masukan, nggak cuma sekedar lu terima keputusannya lu jalanin gitu. Ya berarti bukan yang paling ideal sih, tapi karena HR dianggap perpanjangan tangan, harusnya sih memang diikut sertakan gitu ya. Terlepas dari keputusannya apa ya, yang jelas kan HR itu punya kewajiban moral untuk menyampaikan gitu. Pro kontra segala plus minusnya, kalau melakukan ini akibatnya apa gitu. Pernah bentrok sama top manajemen nggak?
Berbeda pendapat pernah, tapi nggak bentrok, nggak tawuran. Tawuran. tapi pernah ya, maksudnya berbeda pendapat aja, gitu ya nggak sepaham aja, tapi ya udah gitu kan, ya udah kalau memang keputusannya seperti itu ya udah dijalanin gitu. Tapi kan kewajibannya menyampaikan. Apalagi yang tahu gejolak di masyarakat perusahaan itu biasanya HR ya. Oke. Menarik. Berapa jumlah ini Ren? Apa namanya pekerja yang paling banyak di perusahaan yang pernah lo masukin? 100-an ya, nggak sampai, gue sih nggak sampai banyak banget sih, 100-an. Ya, sekitar segitu. Pernah sampai mendekati 200 sih pernah. Itu judulnya head office terus punya anak usaha lain atau gimana? Apa in total sih? Apa namanya? Mungkin seperti head office selalu ada cabang-cabangnya gitu. Di beberapa kota, atau ada gue terakhir di Jakarta, tapi memang lumayan banyak sih. Oke. Kemudian tadi kalau misalnya HR terlibat dalam keputusan top manajemen gitu ya, pengalaman lo yang paling sulit tuh dalam hal apa gitu? Maksudnya keputusan menurut, gak usah spesifik, tapi dalam hal bidang apa deh? Mungkin yang paling sulit itu adalah pada saat mau perbaruan PKB waktu undang-undang ketenagakerjaan baru turun, undang-undang Cipta Kerja. Gitu kan, serikat pekerja pasti maunya yang lama aja udah gitu kan, perusahaan mampu, sedangkan regional maunya ini ada undang-undang, kita turutin undang-undangnya gitu. Itu panjang sih prosesnya sampai pada akhirnya dapat titik tengahnya adalah kita bikin skema-skema gitu, ada beberapa skema buat orang yang masuknya tahun kapan, skema buat yang kapan, skema buat yang baru, untuk yang ini dapatnya begini, yang ini dapatnya begini, ini dapatnya begitu gitu. Akhirnya kayak gitu sih. Oke. Jadi lo ngeliat dari ininya ya? Ada negosiasi lah, jadi tidak menyamakan, tidak menyamakan dengan yang yang undang-undang lama, tapi juga tidak sama dengan undang-undang yang baru gitu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya? Mereka tetap ngerasa rugi sih, dan kalau gue jadi mereka juga ngerasa rugi, tapi kan peraturannya begitu dan perusahaan udah berbaik hati ngasih lebih daripada undang-undang yang baru gitu. Oke. Mungkin gue udah karena tadi udah beda jalur ya, jadi nggak terlalu update nih sama Ciptaker. Tapi sebenarnya paling mendasar yang berubah itu dari Undang-Undang 13 itu apa sih Ren? Maksudnya dalam kontrak deh, dalam hal perjanjian. Jadi lu mau ngomong dari sisi karyawan apa dari sisi perusahaan nih? Both, dua-duanya mungkin. Gue mencoba ngomong imbang ya. Kalau dari sisi karyawan yang statusnya kontrak itu diuntungkan karena udah pasti akan dapat kompensasi kontrak. Oke. Gitu. Jadi lu kontrak orang selama 12 bulan berturut-turut tidak terputus akan dapat 1 kali gaji. Kalau misalnya lu nggak melanjutkan lagi, kalau kontraknya selesai, kontraknya selesai, lu mau perpanjang lagi ya lu bayar dulu tuh 1 bulan gajinya, kompensasi kontraknya ya. Gitu. Itu menguntungkan buat pekerja kontrak, tapi buat perusahaan ya lu mesti nambahin lagi budget lu buat bayar gitu. Itu yang agak gitu kan. Jadi tapi kan dulu ada batas maksimalnya berapa kali kontrak gitu ya. Ini ada juga lebih panjang. Jadi maksimal sampai 5 tahun, 10 tahun juga bisa. Tapi setiap habis kontrak dibayar dulu. Jadi kalau lu kontrak berturut-turut tuh maksimal 5 tahun. Oke, maksimal 5 tahun. Terus lu bayar 5 kali gaji. Oke. Sebagai business owner terus tapi masih bisa 5 kali lagi gitu, 5 tahun lagi. Kalau tadi 10 tahun lo bilang itu. Ingatnya yang mesti dicek ya, tapi seingat gue bisa. Gue nggak pernah nih apa ada perubahan lagi apa enggak. 5 tahun tadi berturut-turut, berarti 5 kali gaji lah yang harus perusahaan anggarkan gitu ya. Terus kalau dari pengangkatan pegawai tetap masih sama? Masih sama, probation maksimal 3 bulan. Yang orang-orang protes itu sebenarnya adalah formula untuk penghitungan
imbalan setelah selesai bekerja gitu, entah lu pensiun atau resign atau kecelakaan. Kayaknya kalau meninggal masih sama deh. Meninggal masih sama, tapi yang lain tuh berkurang gitu. Oh, justru berkurang. Iya, berkurang. Makanya dan lumayan berkurangnya gitu. Jadi itu yang cukup memberatkan sih buat karyawan. Karena meninggal itu 2 kali ketentuan ya waktu itu ya kan? Itu sih masih sama sih. Tapi yang lainnya berubah. Yang lainnya itu berarti kayak pesangon. Jadi kan gini, salah satu perubahan signifikan di Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru itu adalah alasan meninggalkan perusahaan itu detail. Banyak tuh. Dan untuk masing-masing alasan, formula kompensasinya beda-beda. Oh, ya. Oke, ini kayaknya gue perlu belajar lagi nih. Oke. Gitu. Belum kalau lo punya skemanya beda-beda. Kayak tempat gue periode masuk kapan, selesai kapan, itu lebih banyak lagi tuh variasinya. Tuh. Tapi berarti kayak tadi lo bilang kan nggak semuanya akhirnya dipukul rata tuh terkait pengesahan Undang-Undang Ciptaker itu. Kalau misalnya kayak gini nih, tadi ada pesangon berarti ya, hitunglah pesangon gitu. Dia tapi karyawan lama nih, lo ngitungnya masih pakai yang lama? Pakai forma yang lama. Kecuali dia masuk setelah si Ciptaker disahkan. Tergantung dealnya di PKB sih. Kebetulan di tempat gua itu dealnya adalah cut off sebelum peraturan berlaku sama sebelum peraturan sesudah sama sebelum gitu ya. Tapi yang sebelumnya itu juga ada 2 periode gitu, yang sebelum gue lupa tahun berapa, 2014 sama setelah 2014 sampai keluarnya undang-undang gitu. Selain yang rame di masalah kontrak-kontrakan ini, apalagi dan yang tercatat di Ciptaker? Mungkin nggak terkait Ciptaker sih, tapi terkait COVID ya. Waktu COVID itu kan orang-orang jadi banyakan WFH atau WFA dikasih pilihan itu. Kemudian kan perusahaan mau gradually minta orang lebih sering ke kantor gitu, dan itu mesti dituliskan kan di PKB. Ada orang-orang yang mungkin udah nyaman banget nih kerja di rumah gitu, jadi menolak untuk sering-sering ke kantor. Itu juga seru tuh negonya. Itu gimana caranya supaya mereka back in track. Balik lagi tuh, tujuannya apa sih mau balik ke kantor gitu kan? Tujuannya apa? Terus kalau di rumah lu dapat benefit apa gitu, gimana caranya dapat dua-duanya gitu. Oh gitu. Itu sih. Baik ke kantor maupun kerja di rumah itu kan ada plus minus ya, manfaatnya masing-masing. Tergantung nih lu tujuannya mau ngapain, lu mau brainstorming enakan di kantor kan gitu kan. Harus tatap muka. Lu mau lebih kompak enakan di kantor kan sebenarnya. Tapi kalau butuh kerja konsentrasi individu, mau closing mungkin dalam beberapa tanggal enakan lo di rumah, kayak gitu sih, tergantung kerjaannya. Tapi waktu COVID ya memang sih akhirnya kan semua orang karena pembatasan itu jatuhnya WFH gitu ya. Apakah ada, kita bicara normatif deh, yang dikurangin kan nggak ada kan? Nggak ada yang dikurangin. Cuman kan menyesuaikan policy kayak jadinya itu, dari yang tadinya nggak ada mesti bikin sosialisasi, mesti siap ngubah kalau ada perubahan peraturan. Oke. Nggak ada, maksudnya bukan ada tiba-tiba jadi tunjangan untuk pulsa atau internet atau apa gitu? Ada sih jadinya. Ada. Jadi ada semacam kayak gitu. Jadi ada. Padahal secara normatif kan nggak ada yang dipotong ya. Iya, ada kok beberapa perusahaan yang berbaik hati ngasih nggak cuma sekedar tunjangan buat internet loh, tapi juga duit buat beli home office, perlengkapan home office. Misalnya duit dikasih lu dari berapa gitu, 1 juta, 2 juta, ya udah serah lu mau beli apa, beli meja, beli earphone, beli keyboard, layar monitor gitu, beli COVID gitu. Oke. Oh gitu ya. Oke. Iya, fenomena itu ya. Tapi kalau sekarang kan antara lu WFA, WFO, dua-duanya atau apa gitu. Itu begitu balik lagi harus ke kantor normal, yang tadi lu bilang mungkin agak susah ya nyuruh balik ke kantor ya. Iya, ada beberapa segmen masyarakat yang mungkin lebih resisten dibanding yang lainnya sih, karena faktor usia, faktor dia udah terlanjur bikin keputusan pindah rumah kayak gitu, atau mesti ngurusin keluarga kayak gitu sih.
Cuman kan yang namanya perusahaan ya mesti ngeliat trennya juga kan, kiri kanan kita kan kayak gimana, apa iya semua masih sama kayak dulu gitu kan. Rata-rata udah mulai tren balik lagi ke kantor. Jadi perusahaan butuh untuk lebih solid, apa namanya, lebih kerja keras lagi gitu supaya bisa achieve goals-nya. Makanya butuh orang-orang tua deh ke kantor gitu kan, biar kompak, biar apa namanya, biar kenal kayak gitu. Ini bukan masalah generation gap ya, tapi memang butuh tatap muka ya. Butuh tetap ya, generation gap mungkin bagian dari itu juga ya. Jadi kayak ya orang bisa bekerja sama dengan baik kan kalau saling memahami ya, Saling kenal. saling memahami gitu. Generation gap itu menarik sih sebenarnya gitu. Itu topik di banyak bahasan ya. Iya, Gimana betul. kita bisa kerjasama dengan baik sama orang-orang yang umurnya beda gitu, beda generasi. Terus nyuruh mereka balik lagi gampang. Kalau kayak gitu tunjangannya cabut juga dong. Pada akhirnya udah nggak ada tunjangan lagi lah karena Ya udah kan? pada kerja di ini kan, kerja di kantor. Tuh, apa tadi pertanyaan? Maksudnya gampang nggak nyuruh mereka balik lagi? Enggak. Enggak ya? Mesti dikasih insentif kayak apa ya? Ada event di kantor gitu, atau ada meetingnya perlu offline kayak gitu sih. Mesti disosialisasikan, di insentif, di encourage. Tapi masih menerapkan misalnya sebulan masih ada berapa kali WFH gitu, WFA masih ada? masih ada peluang untuk bisa WFA, jadi nggak tiap hari mesti ke kantor juga sih. Oh, oke. Menarik ya. Salah satu apa namanya, pas gue ngambil untuk bikin tesis sih juga fleksibilitas itu sih. Cuman di kreatif industri ya. Karena berasa banget memang tuh COVID mengubah segalanya gitu ya. Iya, beda loh brainstorm langsung sama brainstorm secara online. Iya, betul. Gue juga ngerasain itu sih, Ren. Maksudnya kayak ada yang kurang aja gitu kan, kayak kedekatannya beda. Even though lo coba kayak ada Mentimeter lah, slide lah, Kahoot lah, beda kali mainannya gitu sama. Udah apa lihat agak kurang ya kalau nggak nyoret-nyoret di whiteboard gitu. Iya, agak kurang seru gitu. Oke. Oke, Ren. Tadi kan sempat lo mention ya bahwa nggak semua HR itu harus dari background psikologi gitu ya. Including nih, saya bukan psikologi. Nah, untuk apa namanya, untuk teman-teman gitu ya yang mau berkecimpung di dunia HR, kira-kira apa sih yang mesti diperhatikan atau pembekalan untuk diri mereka gitu ya? Tadi gue udah mention sedikit bahwa ada employee life cycle, ada hal-hal yang typically dilakukan oleh HR juga. Nah, apa namanya, gue juga bilang mesti ada departemen HR. Jadi HR itu ada banyak ya, kalau mau dari employee life cycle, dari rekrutmen aja. Rekrutmen ini typically memang dilakukan oleh orang-orang yang punya latar belakang psikologi karena terbiasa mengamati tingkah laku gitu. Biasa melakukan assessment, jadi bisa menyimpulkan orang itu perilakunya seperti apa, fit atau enggak untuk posisi tertentu di perusahaan. Jadi mungkin psikologi, orang yang punya background psikologi akan cocok di rekrutmen. Tapi nggak cuma rekrutmen kan kerjaan HR, ada komben. Gitu, untuk orang-orang yang bukan penggemar angka seperti saya, mungkin komben bukan pilihan utama gitu sebagai major. Justru orang-orang yang lebih pintar hitung-hitungan atau lebih teliti, lebih punya passion dalam hal bikin simulasi atau apapun, itu akan cocok di komben itu. Dan itu bisa dari berdasarkan pengalaman gue, itu bisa dari mana aja sih gitu. Terus ada industrial relation yang tidak hanya deal dengan peraturan, deal dengan serikat pekerja, tapi juga bikin event buat karyawan. Itu bisa dari mana aja juga. Tapi kalau yang urusan dengan karyawan atau departemen tenaga kerja, mungkin yang punya background hukum lebih cocok. Gitu. Oke. Terus apalagi kalau yang backgroundnya psikologi, mungkin akan cocok dengan bagian yang urus employee assistance gitu, yang mendengarkan keluh kesah karyawan, kemudian ngasih konseling, kemudian membantu karyawan gitu. Atau departemen training
Learning and development itu juga nggak mesti dari psikologi, tapi orang dengan background psikologi punya sedikit privilege dalam hal mendesain training yang terkait dengan perubahan perilaku. Gitu. Oke Ren, akhir-akhir ini gitu ya, mungkin setelah pandemi mungkin ya meningkat nih pembicaraan mengenai work-life balance gitu ya, sama isu mental health. Gimana ada insight dari lo gitu ya mengenai HR menyikapinya tuh gimana sih? Apakah memang di satu perusahaan untuk ini kayaknya kan lumayan masif ya ini pembicaraan ini gitu. Apakah harus ada divisi khusus di HR untuk jadi bimbingan konseling ceritanya, terus kalau coaching satu-satu kayaknya mau diar juga ya gitu. Mau ditiru. Gitu. Ada insight apa dari lo mengenai hal ini? Gue berpendapat bahwa HR itu adalah pihak yang netral. Artinya pertolongan pertamanya itu ketika ada kendala harusnya ke atasan masing-masing. Ketika atasan masing-masing dirasa kurang, bisa ke atasannya lagi, atau iya sih, atasannya dulu, atasannya lagi. Tapi ketika mungkin dirasakan kurang cocok gitu, memang HR bisa bantu gitu. Setiap leader itu harusnya jadi leader bukan karena dia secara teknis jago, tapi dia punya kemampuan untuk memberdayakan tim membernya, mendevelop tim membernya sehingga bisa perform sesuai dengan potensinya, gitu. Jadi gue percaya jadi leader itu nggak cuma ujuk-ujuk gitu, tapi lu harus develop leadership, kemampuan untuk memimpin orang lain, mengembangkan orang lain, termasuk mengembangkan kepekaan atas kendala yang dialami anak buah lu, menyediakan support, resource yang dibutuhkan supaya mereka bisa perform dengan baik, gitu. Nah, ketika ada mental health issue atau mungkin tadi istilah lu ya, well-beingnya terkendala gitu, tentunya HR bisa bantu, tapi alangkah baiknya jika leader juga punya partisipasi untuk mencoba membantu timnya masing-masing, gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk semua dilempar. Lu punya masalah, go to HR. No, it's not working that way. Makanya ada training leadership ya. Iya, training leadership buat apa gitu. Kayak waktu ngerekrut karyawan, yang ngerekrut siapa? User kan, the leader kan, user yang ngerekrut. Terus di tengah-tengahnya apa? Develop, siapa yang tugasnya develop? Leader kan. Walaupun dibantu sama HR yang facilitate, tapi yang punya tanggung jawab itu selain orangnya sendiri ya leadernya. Gitu. Abis itu ujungnya lagi kalau ada masalah. Iya. Siapa? Okay. Jadi keberadaan seorang leader itu justru yang dibutuhin untuk menghadapi case-case kayak mental health dari timnya itu justru perannya dia yang utama ya. Iya, jadi leader itu harus berani take responsibility, jangan cuma happy dengan gajinya tapi juga terima tanggung jawabnya. Oke, itu benar banget. Okay. Terus termasuk kalau ada case sama anak buahnya ya, anak buahnya bermasalah tuh, yang bertanggung jawab untuk mendisiplinkan atau membawa ke jalan yang benar itu ya leadernya dulu sih. Baru ketika butuh bantuan bisa pergi ke pihak yang netral kayak HR. Bukan berarti HR nggak mau bantu, tapi yang tahu dinamika timnya itu kan harusnya leadernya ya. Dinamika awalnya. Betul, even tuh mungkin HR dibantu untuk bikin surat peringatan, tapi kan yang tahu isi yang harus ditulis di surat peringatan itu apa kan leadernya. Ya, yang benar-benar tahu day to day dan dinamika timnya seperti apa kan leadernya gitu ya. Oke. Kemudian kalau isu mental health sendiri tadi ya. Kalau pernah ngalamin nggak? Maksudnya ada yang secara ekstrim dia mengalami isu mental health ini? Pernah. Pernah. Ya, kalau semakin serius case-nya ya semakin dibutuhkan penanganan yang lebih serius sih. Oke. Sampai harus off dulu dari kantor, kemudian anggota tim
coba cover dulu kerjaannya, sampai kayak gitu sih, minta pengertian, ya udahlah ini kan lagi ada kondisi kayak gini, ya kita cover dulu, terus sambil dibantu untuk dapetin penanganan yang sesuai. Oke. Itu satu sisi. Di sisi lain ya nggak semuanya mental health kan, gitu. Bisa jadi ya nggak tahu nih, mungkin gemes juga kali ya generasi yang mungkin gen milenial, gen X gitu, ngomongin resilience-nya generasi sekarang, mental health. Ya memang kita tumbuh di generasi yang berbeda, jadi cara berpikirnya juga bisa berbeda. Mungkin lebih apa ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih kalau gue ngeliatnya, ya emang beda aja gitu, tinggal dikompromikan aja gitu. Kita nggak bisa selalu ngecap generasi yang lebih muda itu lembek banget sih lu gini doang, enggak juga sih. Mereka punya cara-cara yang seringkali lebih keren kok daripada kita yang lebih tua ini untuk menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Entah gimana caranya selesai gitu itu masalah gitu. Iya betul, ada aja idenya gitu ya. Iya gue setuju itu. Dan itu terbukti sih memang, maksudnya mungkin ya kita juga sebagai yang lebih tua nih, generasi yang lebih tua, pastinya harus tetap open mind lah ya gitu sama generasi sekarang, kondisi sekarang, kita sekarang gitu. Dan surprisingly mereka tuh bersinar karena ide-idenya kadang memang cemerlang tak terduga gitu ya. Betul. Jadi gue nggak percaya tuh kalau ada yang bilang orang semakin tua semakin selalu benar tuh, enggak sih. Gitu. Kita bisa belajar dari siapa aja di mana aja kok. Iya benar. Ya terus dan banyak sebenarnya mungkin kita tidak terlalu update gitu ya, tapi mereka memberitahu kita dengan gayanya mereka gitu kan. Iya. Masalah pembiasaan ya. Iya betul. Oke, kemudian balik ke HR gitu ya. Tim lo kan pasti adalah gitu. Untuk menggali gitu ya, menggali potensi seseorang, kan pasti ada divisi rekrutmen sendiri ya kan. Kita juga udah ngalamin gitu ya, menginterview berbagai macam orang gitu. Tapi lo mengajarkan ke mereka, karena kan ilmu menginterview ini sebenarnya nggak didapat dari kita kuliah ya. Ada sedikit kan. Ada gue enggak sih. Tapi maksudnya menggali potensi seseorang tuh menurut lu cara yang paling pas gimana sih ketika interview gitu ya? Gue lupa namanya apa ya, tapi competency based interview itu lumayan bantu sih ketika lu lagi seleksi calon tenaga kerja gitu. Jadi lu fokus kepada apa yang pernah dilakukan, bukti nyata dari apa yang pernah dilakukan dari kandidat itu. Kayak metode STAR gitu ya? Ya, ada buktinya gitu. Jadi bukan andai-andai. Lu bilang lu bisa nih mimpin orang, oke buktinya apa? Pernah nggak lu tim lu mengalami kesulitan gitu, terus waktu itu lu melakukan apa gitu? Tentang apa itu, hasilnya kayak gimana, lu ada nggak kegagalan di situ? Kalau ada, apa yang lu lakukan gitu? Kan itu lumayan menggali kan sebenarnya. Apa yang jadi kalau satu posisi itu kan lu punya waktu lu pengennya orangnya seperti apa. Nah, tinggal lu sesuaikan metode menggali lu ke interview itu gitu. Oke. Gitu. Kemudian lari ke training. Apa kalau training person aja nanya gitu? Enggak, maksudnya kan pasti semua orang juga butuh training lah ya, gitu ya, mau soft skill, hard skill gitu. Seberapa sering sih lo melakukan? Ada divisi sendiri gak? Nggak ada sih, tapi ada tim gue salah satu sih ada yang memang khusus menjadi itu ya. Cuman gue tidak terlalu sering mengadakan in-house training. Ada sih, kita pernah bikin beberapa gitu. Cuman gara-gara COVID jadi yang happening banget itu adalah e-learning gitu. E-learning gitu. Dulu pakai gue nggak boleh nyebut merek ya. Jadi ya memang jadi makin intensif, apalagi kalau lu punya e-learning yang dibayarin sama perusahaan, lu bebas tuh mau belajar apa aja, kapan aja, di mana aja, lu mau post-post lu sambil masak kayak sambil apa gitu. Jadi itu ngaruh sih kalau gue ngaruh KPI ya. Masuk KPI. Ada tesnya nggak terakhir? Ada yang ada enggak. Oke. Kalau mau dapat sertifikat sih biasanya ada sih. Ada kuisnya, tapi kalau nyebut merek nggak boleh. Dia bisa langsung keluar tuh di profile lu gitu.
Gitu. Terus apa lagi ya? Training. Waktu balik zaman-zaman mau balik ke kantor itu, salah satu cara yang dilakukan yang ada event yang kayak sharing session itu kan in a way adalah development activity kan, walaupun mungkin nggak kayak training yang pasti workshop yang ada ujian apa segala macam, semacam sharing session, apa career day kayak gitu-gitu. Jadi ngasih pandangan aja sih ke teman-teman ya, oh karir tuh nggak harus ke atas terus loh, lu ada karir yang lateral, lu udah kerja lama tapi nggak naik-naik, nggak dipromot-promot, terus artinya apa, karir gue gagal atau kenapa? Enggak, lalu masih bisa melakukan banyak hal gitu, ada banyak alternatif. Gitu. Kalau lu berniat untuk naik, nah kita dengerin nih yang udah naik tuh apa sih yang mereka lakukan. Itu yang gue lakukan pada saat itu sih. Oh, lo menyuruh mereka untuk sharing ya, berarti ya, sharing session lebih ke situ ya. Iya sih, bener juga ya. Itu maksudnya kadang ada orang secara karir bagus tapi malu ngomong ya. Kayak kita pemalu. Maluin gue sekarang. Oke. Tapi itu ya, maksudnya secara keseluruhan antusias mereka. Antusias. Apalagi kalau dikasih snack. Oh, oke. Apalagi ya. Ya maksud gue funny enough gitu ya, pada saat pandeminya udah beranjur selesai, itu orang mulai seneng loh ke kantor loh, ketemu ke kantor, ngumpul ya, dapat kangen gitu. Tapi kalau disuruh tiap hari mereka ada yang protes juga gitu. Tapi kalau ada event tuh mereka seneng gitu, datang ke kantor ketemu orang-orang gitu. Iya. Ya biasanya sih ketemu orang ketawa kan, bisa ketawa bareng, bukan ketawa online ya, ketawa bareng kan. Iya, oke. Oke Ren, pertanyaan terakhir nih ya, kita lumayan juga nih ngobrol tentang HR-nya, nggak habis-habis nih kayaknya. Pertanyaan terakhir nih, yang membuat lo happy gitu, bahagia selama 20 tahun lebih mengarungi dunia HR ini apa? Kerja di HR itu banyak dukanya. Pernah ada masa gue sebegitu stresnya sampai gue nggak pengen apa-apa. Bahkan belanja online pun nggak bikin gue selera. Itu di down-downnya tuh kayak gitu. Tapi di sisi lain sukanya juga banyak. Ada banyak pengalaman yang buat gue rewarding ya. Walaupun mungkin secara duit ya mungkin nggak bisa dinilai dengan duit gitu. Kayak gimana gue bisa membantu orang lain yang membutuhkan, gimana gue bisa membuat orang yang tadinya belum pintar jadi pintar, gimana gue pada akhirnya bisa menyelesaikan suatu challenge yang tadinya gue pikir nggak bisa gitu. Tapi yang paling menyenangkan itu adalah ketika punya value yang bantu orang lain gitu, bisa membantu orang lain, bisa bikin orang lain menjadi lebih baik. Itu sih yang buat gue bagian paling menarik dari jadi HR. Oke, jadi yang membuat lo bertahan selama 20 tahun lebih ini itu ya. Walaupun jadi nggak pengen belajar online. Oke, teman-teman duit, pembicaraannya kalau dikulik nggak bakalan habis gitu ya mengenai dunia HR. Dari Loren mungkin ada kata-kata penutup nih buat teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia HR supaya ready gitu menghadapi tantangannya. Apa ya, keep up dengan dinamika yang terjadi. Apa ya, kadang-kadang HR itu merasa nggak ada orang HR buat HR gitu. Kadang-kadang kayak gitu rasanya. Untuk bisa tetap waras ya lakukan hal-hal yang bisa menyeimbangkan kita gitu. Macam-macam kan caranya, mendekatkan diri kepada Allah. Atau lo punya kehidupan di luar, yang penting jangan cuma kerja aja sih gitu. Kalau cuma kerja aja ya selesai sih. Gitu. Tetap seimbang aja, karena lo ada banyak hal yang akan bikin lo bingung, bikin lo stres. Gitu. Lo tetap harus waras karena kerjaan lo adalah bikin karyawan tetap waras. Bantu perusahaan bikin karyawan tetap waras, bikin mereka happy, nggak cuma sekedar tetap waras. Gitu. Oke. Thank you Ren untuk kehadirannya, inspirasinya, informasinya gitu ya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya. Jadi jangan takut intinya untuk masuk ke dunia HR gitu, karena banyak sekali hal-hal yang
menarik gitu ya, yang bisa dijalanin. Kemudian kita ada part 2 kali ya, dan part-part selanjutnya untuk membahas hal-hal yang menarik nih, sama penting mungkin buat teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja atau justru udah kerja juga gitu ya Ren ya. Oke ya? Ayo. Dipaksa, digeret. Oke. Thank you ya Ren. Terima kasih udah datang ke Duit. Jangan bosan-bosan ya. Udah dikit sih. Kita akan ada part-part selanjutnya teman-teman. Oke, thank you, sampai ketemu lagi Duit Friends. Bye.